Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema renungan kita pada kesempatan ini yaitu ketika Allah tak dapat menolong. Ketika Allah tak dapat menolong. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Untuk membahas tema kita ini, kita akan melihat bersama di dalam Mazmur 78 ayat 1, ayat 8 dan juga ayatnya yang ke-61. Mazmur pasal 78 ayat 1, ayat 8 dan ayat yang ke-61. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mengapa saya mengangkat tema ini? Ketika Allah tak dapat menolong. Bapak Ibu Saudara, mungkin pernah kita alami bahwa ada situasi keadaan di mana kita berdoa dan sepertinya Allah berdiam diri. Tidak ada pertolongan, justru mungkin keadaan kita semakin berat. Kita tidak mendengarkan jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Dan sepertinya Allah tidak dapat bertindak atau menolong kita. Atau sepertinya kita merasa bahwa dalam pergumulan hidup saya, Allah tidak berdaya menolong saya. Nah, dalam situasi seperti itu cenderung terkadang kita manusia selalu berkata, oh ini karena setan, ini serangan kuasa kegelapan, iblis. Memang betul, segala hal yang rusak, yang kacau di dunia ini ya pekerjaan gelap, pasti pekerjaan dari si iblis. Kemudian kita juga selain mengatakan, oh saya mengalami ini karena ini kuasa kegelapan, ini setan nih. Ya kan? Atau ada yang mungkin suanggi saya, ada yang kirim santet mungkin. Atau juga kita bisa menyalahkan orang lain. Oh saya begini nih karena ada yang fitnah saya, ada yang iri dengki saya, ada yang membicarakan saya di belakang, ada yang ingin menikam saya dari belakang. Atau kita menyalahkan situasi, keadaan, lingkungan di sekeliling kita ketika kita menghadapi pergumulan, ujian, dan cobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai hamba Kristus, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada kita untuk melihat suatu peristiwa yang dicatat di dalam Mazmur 78 ayat 1, 8 dan ayat 61. Bagaimana supaya kita belajar menintrospeksi diri kita. Ketika kita berdoa dan Allah sepertinya berdiam diri, kita mengoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Dan ini ada di dalam catatan Alkitab. Sehingga kita melihat bahwa ketika mungkin doa kita belum dijawab, kita mengoreksi diri kita. Mungkin ada yang salah, ada yang di mana kita menyakiti hati Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bersama-sama ya di dalam Mazmur 78. Mazmur 78 ini perikopnya adalah pelajaran dari sejarah. Pelajaran dari sejarah. Saya bacakan bagi kita ayat 1, 8 dan ayat 61. Nyanyian pengajaran Asaf. Dengarkanlah hai bangsaku kepada pengarahanku. Condongkanlah telingamu kepada perkataan-perkataan mulutku. Dan mereka takkan menjadi seperti nenek moyang mereka. Generasi yang mengeraskan kepala dan memberontak, yang tidak menetapkan hatinya dan rohnya tidak setia kepada Allah. Ayat 61. Ia menyerahkan kekuatannya kepada penawan, kemuliaannya kepada tangan musuh. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari Mazmur yang dituliskan oleh Asaf, ya, Mazmur nyanyian pengajaran ini, didapati bahwa Allah pada akhirnya di ayat 61 itu, ya, ia menyerahkan kekuatannya. Huruf I-nya besar, N-nya juga besar, menunjukkan kepada Allah. Bahwa terkadang Allah sepertinya tidak berdaya. Allah menyerahkan kekuatannya kepada penawan, atau kemuliaannya itu diserahkan kepada tangan musuh. Hal itu terjadi ketika apa? Yaitu ketika umat Tuhan, generasi Tuhan, di mana mereka mengeraskan kepala mereka, dan mereka memberontak kepada Tuhan. Yang dimana mereka tidak menetapkan hati mereka untuk sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan. Dan mereka yang tidak setia kepada Allah. Nah, kita melihat bahwa pesan daripada Mazmur 78 ayat yang terkhususnya ayat 8 dan ayat 61 ini mau menjelaskan kepada kita bahwa terkadang Allah itu tidak berdaya, Allah itu tidak bisa memberikan pertolongan, Allah itu tidak bisa memberikan atau menyatakan kuasanya, yaitu ketika kita hidup dengan apa? Keras kepala, tidak mau dengar firman Tuhan. Ketika kita memberontak kepada Tuhan. Dan bahkan ketika kita tidak menetapkan hati kita berkomitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Alias kita suam-suam kuku, setengah-setengah dengan Tuhan.
Dan bahkan ketika kita tidak setia kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan situasi kita berdoa sambil menangis pun, Bapak Ibu Saudara, sepertinya Tuhan berdiam diri. Nah, ini menjadi teguran bagi kita hari ini. Kalau di dalam hidupmu engkau mengalami pergumulan yang berat, engkau sedang mengalami situasi yang di dalam lembah air mata, ya, engkau mungkin sedang ada di dalam kegelapan, ya, yang engkau lihat mungkin saat ini gelap gulita, maka hal yang terpenting jangan kau salahkan siapa-siapa. Koreksi dirimu terlebih dahulu. Jangan sampai engkau sedang keras kepala terhadap firman Tuhan. Engkau tidak mau bertobat, tidak mau tinggalkan dosa-dosa favoritmu. Atau engkau sedang memberontak kepada Tuhan dan engkau tidak setia. Karena dalam satu kondisi, menurut nyanyian pengajaran Asaf ini, bahwa bangsa Israel pernah mengalaminya. Yaitu di mana Allah menyerahkan kekuatannya kepada penawannya, kemuliaannya kepada tangan musuh. Yaitu di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-22. Bapak Ibu nanti bisa baca 1 Samuel 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-22. Itu jelas di mana ketika tabut Allah direbut orang Filistin dan Israel itu kalah di dalam pertempuran. Ketika tabut Allah itu dibawa, ya, ke tanah orang Filistin, maka pada saat itu sepertinya Allah ini menjadi tak berdaya. Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Atau yang kita kenal juga dengan istilah Ikabod, telah hilang kemuliaan Allah, ya. Kemuliaan Allah meninggalkan Israel. Nah, dalam situasi seperti itu ternyata ada masalah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat baik-baik, 1 Samuel 4 ayat 4 sampai 22, Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti teksnya, tapi saat ini saya mau bacakan bagi kita ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 di dalam 1 Samuel pasal 4. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Orang Israel terpukul kalah, seolah-olah bahwa Allah tak dapat menolong mereka. Bahkan mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Pada kisah 1 Samuel pasal 4 ini, Israel mengalami kekalahan mutlak. Sepertinya Allah tidak berdaya, tidak dapat menolong mereka. Di mana mereka, prajurit mereka, pasukan berjalan kaki mereka itu 30.000 orang mati, ya. Mereka dibunuh oleh tentara Filistin. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-11, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Anak imam, anak pendeta. Mereka meninggal. Mereka dibunuh. Nah, kemudian tabut Allah sebagai lambang kehadiran Allah itu justru dirampas oleh orang Filistin. Kekalahan mutlak yang dialami bangsa Israel. Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami situasi tersebut? Mereka harus mati prajurit sampai 30.000 orang. Mereka harus kalah dari bangsa Filistin. Mengapa Tuhan mengizinkan tabut Allah dirampas, direbut dan dibawa ke tanah orang Filistin? Dan bahkan mengapa Allah mengizinkan anak imam Eli, Hofni dan Pinehas itu tewas? Jawabannya sederhana. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Mazmur, karena bangsa Israel telah keras kepala, terkhususnya Imam Eli dan kedua putranya. Mereka melakukan sesuatu yang sangat keji, mereka memberontak kepada Tuhan. Sehingga hukuman Tuhan datang kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara lihat, kenapa tabut Allah tersebut direbut atau dirampas oleh orang Filistin. Dan dengan demikian hilanglah kemuliaan Allah dari tengah-tengah umat Israel. Dan kenapa Allah mengizinkan Israel mengalami kekalahan sampai 30.000 pasukan berjalan kaki itu meninggal, Bapak Ibu Saudara, atau dibunuh, ditumpas? Jawabannya sederhana. Jawabannya terdapat di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara lihat di situ. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya, hukum keluarga Imam Eli, untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Pemberontakan dari anak pendeta, anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Pada akhirnya mereka telah menghujat Allah, maka Allah menghukum mereka.
yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Masalah utama yaitu dimulai dari keluarga hamba Tuhan yang ada pada waktu itu. Hofni dan Pinehas bejat sekali kehidupan mereka. Namun ayah mereka seorang pendeta, seorang imam, membiarkan anak-anak itu. Menurut catatan firman Tuhan, ia tidak memarahi anak-anak mereka. Ini pelajaran bagi kita hamba Tuhan, bagi kita orang tua. Kalau anak yang salah, lebih baik kita tegur daripada malapetaka datang. Hanya karena dari masalah inilah pada akhirnya bangsa Israel mengalami kekalahan. Tabut Allah diambil direbut, dirampas oleh tentara Filistin dan dibawa ke tanah Filistin. Kemudian Hofni dan Pinehas meninggal. Dimulai dari ini, bahwa dua anak imam ini, dua anak pendeta ini menghujat Allah, dan ayah mereka, Imam Eli, tidak menegur anak mereka. Sebab itu ayat 14, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan, dan korban sembelihan dan dengan korban sajian untuk selamanya. Tuhan menjadi murka betul-betul. Dan umat Tuhan mengalami teguran karena apa? Dimulai dari keluarga imam yang hancur kehidupan rohaninya. Kejahatan dursila apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kejahatan dursila apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas? Jawabannya ada di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 hingga 13a dan ayat 17 ya. Kemudian ayatnya yang ke-22 saya bacakan bagi kita. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Anak-anak Eli orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Dosa terbesar. Ayat 17 berkata, dengan demikian sangatlah besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 2 itu jelas. Hofni dan Pinehas itu, mereka dosa pertama mereka, wujud mereka tidak mengindahkan Tuhan, wujud di mana mereka memberontak kepada Tuhan, yaitu mereka menganggap remeh persembahan. Ketika ada umat Tuhan datang membawa lembu untuk dipersembahkan, seharusnya lembu itu setelah didoakan ya, setelah didoakan kemudian disembelih, maka lemak itu ya harus dipersembahkan dulu, dibakar dulu, dipersembahkan kepada Tuhan, baru para imam dapat membagi atau menikmati daging daripada hewan kurban tersebut, hewan yang dikurbankan. Tapi kenyataannya Imam Eli, di mana kedua putranya itu melakukan hal yang keji. Lemak ini belum dipersembahkan kepada Tuhan, mereka sudah datang meminta jatah persembahan tersebut. Mereka mau bakar dagingnya, sehingga Allah murka, di mana mereka melanggar batas hak para imam terhadap bangsa itu. Seharusnya lemak itu dipersembahkan kepada Tuhan, baru dagingnya boleh dinikmati ya, dari korban persembahan tersebut. Tapi justru mereka melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan. Mereka menganggap enteng atau menganggap rendah korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kesalahan pertama. Dosa di mana mereka memberontak kepada Tuhan, di mana mereka melakukan tindakan dursila dengan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka melanggar batas hak para imam terhadap bangsa itu ya. Mereka betul-betul menjadi serakah. Yang kedua, di ayat yang ke-22, itu jelas dikatakan bahwa wujud memberontak anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini adalah apa? Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka tidur. Mereka melakukan persinahan, mereka melakukan percabulan, bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Mengerikan. Anak pendeta, anak imam melakukan percabulan, melakukan persinahan dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Ya kalau mungkin saat ini kalau bisa digambarkan ya, perempuan-perempuan yang menjadi asyir mungkin di gereja yang menerima tamu. Dan Hofni Pinehas, anak imam ini meniduri perempuan-perempuan tersebut. Bapak Ibu lihat, kejahatan dari Hofni dan Pinehas ini mengakibatkan Allah sepertinya, saya tanda kutip, kehilangan daya. Bangsa Israel akhirnya ditegur dengan di mana tabut Allah direbut oleh orang Filistin. Kemudian juga 30.000 pasukan berjalan, bangsa Israel itu mati. Dan kemudian Hofni dan Pinehas juga mati di dalam pertempuran tersebut. Menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita memberontak kepada Tuhan, kita menganggap remeh
Tuhan, kita tidak mengindahkan Tuhan, mungkin kita berdoa berseru juga pertolongan tidak akan datang. Allah menjadi dalam tanda kutip kehilangan dayanya. Allah menjadi kehilangan kekuatan untuk menolong kita ketika kita berlaku dursila, memberontak kepada Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan. Karena itu kalau hari ini ada doa-doamu mungkin yang belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan izinkan engkau ada dalam situasi, keadaan yang engkau juga sulit mengerti kenapa ini terjadi. Sebagai hamba Kristus, melalui pelajaran firman Tuhan ini, kita belajar bersama-sama. Melalui catatan saudara, introspeksi diri kita. Bangsa Israel akhirnya hancur berantakan. Ya, di dalam Mazmur jelas 78 ayatnya yang ke-61, ia menyerahkan kekuatannya kepada penawan, kemuliaannya kepada tangan musuh. Karena apa? Menurut nyanyian pengajaran Asaf, yaitu karena ketika generasi-generasi sebelumnya orang Israel, mereka hidup dengan mengeraskan kepala mereka, ya, keras kepala, mereka memberontak kepada Tuhan dan mereka tidak menetapkan hati mereka. Jadi hati mereka nih mudah bercabang, menyembah berhala, melakukan hal yang tidak benar, dan bahkan roh mereka tidak setia kepada Allah. Dan yang paling mengerikan, yaitu ketika anak imam, keluarga pendeta, keluarga imam tidak sungguh-sungguh bertobat, bangsa Israel mengalami penghukuman. Imam Eli tidak menegur anaknya ketika berbuat dosa, menganggap remeh persembahan, dan melakukan percabulan di dalam rumah Tuhan dengan pelayan-pelayan perempuan yang ada di kemah pertemuan. Maka bangsa Israel, Tuhan izinkan memasuki suatu pertempuran. Mereka kalah di situ, Allah sepertinya tidak dapat menolong mereka. Kemudian 30.000 pasukan mereka yang berjalan kaki meninggal. Kemudian tabut Allah, lambang kehadiran Allah itu dirampas, direbut oleh orang Filistin. Dan kemudian Hofni dan Pinehas mati di dalam pertempuran. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan berdiam diri, maka hidup kita pasti akan hancur dan berantakan. Sebuah pelajaran bagi kita, jangan memberontak kepada Tuhan, janganlah berubah setia. Tetapkan hati kita kalau mau mengikut Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan jangan keras kepala ketika firman Tuhan telah datang kepadamu. Belajarlah untuk taat dan setia kepada Tuhan sebelum Tuhan izinkan sesuatu yang berat sebagai teguran terhadap hidup kita. Ketika Allah tak dapat menolong kita, yang harus kita lakukan, mengoreksi diri kita, introspeksi diri kita. Sudahkah kita mengindahkan Tuhan, menghargai Tuhan? Sudahkah kita setia kepadanya? Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.